Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rahmanto dari kelas Informatika C. NIM saya 221001095. Di sini saya akan mempresentasikan aspek ritual dalam Islam. Ibadah aspek ritual dalam Islam. Ibadah dalam Islam mencakup aspek ritual yang sangat penting. Karena melalui ibadah ini, umat muslim memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ibadah ritual dalam Islam antara lain, yang pertama, sholat. Sholat adalah ibadah wajib 5 waktu yang dilakukan umat muslim. Sholat dilakukan sebagai tanda ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa. Puasa adalah ibadah wajib yang dilakukan selama bulan Ramadan. Puasa dilakukan sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat. Zakat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat dilakukan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, haji. Haji adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim setidaknya sekali seumur hidup. Haji dilakukan dengan mengunjungi kota Mekah dan melakukan serangkaian ritual yang ditetapkan. Selain keempat ibadah tersebut, terdapat juga beberapa ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat duha, dan berbagai ibadah lainnya. Melakukan ibadah ritual dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Islam akan membantu umat muslim memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain 4 ibadah wajib dan ibadah sunnah yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa ibadah lainnya yang merupakan bagian dari aspek ritual dalam Islam. Di antaranya ada azan. Azan adalah panggilan untuk memulai sholat yang dilakukan oleh seorang muadzin. Azan berisi kalimat-kalimat yang mengajak umat muslim untuk mendirikan sholat. Yang ke-6 itu ada istiqomah. Ada ikamah. Ikamah adalah pengumuman resmi yang menyatakan bahwa sholat akan segera dimulai. Ikamah dilakukan setelah azan dan sebelum umat muslim melakukan sholat. Yang ke-7 itu ada wudhu. Wudhu adalah ritual bersih-bersih yang dilakukan sebelum sholat. Wudhu dilakukan dengan membersihkan sebagian tubuh dengan air seperti tangan, wajah, kaki, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan jika tidak tersedia
tidak tersedia air, atau jika menggunakan akan menyebabkan yang kedelapan tuh tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan jika air tidak tersedia, atau jika menggunakan akan menyebabkan kerusakan pada kesehatan seseorang. Yang ke-9 ada kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dengan menyembelih hewan sebagai tanda ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adapun yang ke-10 itu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan ketika seorang muslim meninggal dunia. Sholat jenazah dilakukan sebagai tanda penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Dan yang ke-11 ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Semua ibadah ritual dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah ritual, umat muslim diharapkan untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, khusyuk, dan mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Mungkin adapun tambahan dikit lagi dari saya untuk melengkapi 10 menit video ini. Tambahannya itu tentang ibadah ritual dalam Islam yang sholat, tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim 5 kali sehari. Sholat dilakukan sebagai tanda ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga menjadi sarana untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui gerakan dan doa yang ditetapkan. Dan juga puasa. Saya punya tambahan. Puasa adalah ibadah wajib yang dilakukan selama bulan Ramadan. Puasa dilakukan sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa, umat muslim menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, zakat. Zakat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat dilakukan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Zakat juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Haji adalah haji. Yang keempat itu haji. Haji adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim setidaknya sekali seumur hidupnya. Haji dilakukan dengan mengunjungi kota Mekah dan melakukan serangkaian ritual yang ditetapkan. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Selain keempat, dan juga ada ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Dan satu itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur sejenak maksudnya. Sholat tahajud dianjurkan karena dianggap sebagai sholat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada tambahan juga di sholat raweh. Sholat raweh adalah sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya. Sholat raweh dilakukan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran pada setiap rakaatnya. Dan juga sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit.
Sholat duha dianjurkan karena dianggap sebagai ibadah yang memperoleh pahala besar. Berbagai ibadah berbagai ibadah lainnya seperti sedekah, membaca Al-Quran, mengucapkan zikir, dan berbagai ibadah lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Melakukan ibadah ritual dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Islam akan membantu umat muslim memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim dapat hidup dengan lebih baik dan lebih bermakna. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rahmanto pamit undur diri.